mahasiswa farmasi UI. Ya. Nama saya Isnaini. Isnaini Kamsia. Ini Iqbal Pangestu. Mas Iqbal ini Mas Lalu Rizky. Lalu Rizky terus itu Mas Reza Firmansyah. Oh iya. Kalau ini Bu Marjianto. Marjianto. Iya. Terus di sini Bu. Iya, ada keperluan apa? Ini niatnya kami kesini kami ingin menanyakan ke Ibu terkait penggunaan obat. Nah, kami dari mahasiswa farmasi nanti sepengetahuan Ibu saja. Sejauh mana Ibu mengetahui tentang penggunaan obat, khususnya antibiotik. Penggunaan antibiotik biasa nanti kalau Ibu, misalnya Ibu memakai, ada dari tetangga misalnya, apakah pernah memakai dari tetangga? Kalau ada keluarga yang sakit, obatnya minta di tetangga terus. Ya, saya kalau keluarga sakit, saya siap sedia. Misalnya kalau yang dari dari obat atau herbal itu biasanya kena luka bakar itu aja langsung apa itu namanya lidah buaya atau kacar batu itu akan ada kan. Terus misalnya kalau misalnya dulu ya di rumah itu selalu sedia, misalnya ada alkohol, terus ada betadine, ya gitu sedia. Terus misalnya saya tuh pusing, saya tuh juga nggak beli obat nggak sembarangan. Saya udah biasa pakai kalau tapi nggak sering mungkin sih saya menggunakan apa itu namanya belinya Analgin. Jadi saya kalau obat langsung lari ke apotek, nggak beli obat warung. Saya misalnya beli apa itu obat seperti apa itu Ultraflo, Bodrek itu saya nggak kuat. Jadi saya obatnya kalau pusing itu belinya langsung ke apotek. Terus misalnya saya itu juga jarang menggunakan obat. Kalau bapak itu kan karena bapak kena stroke, gitu. Dari rumah sakit Panti Nugroho sama dokter spesialis saraf itu obatnya hanya itu aja. Atau misalnya disuruh beli obat yang mahal ya udah dibeli, tapi hasilnya tuh enggak ada. Nah itu kan terus bapak ini terapi ke Jenglatu, jadi obatnya herbal. Jadi obatnya itu semacam banyak ya. Pokoknya tanyain yang di situ. Jadi hanya apa ya, banyak itu hanya itu. Ini ada apa itu namanya, ada kunyit, jarum nipis, ada bunganya tuh kalau nggak salah rosella sama tawar, ya pokoknya sama kita. Kalau saya juga misalnya pusing itu juga saya sudah herbal seperti daun cengkeh, jahe, apa itu namanya daun cengkeh, jahe, serai, terus sama apa ya, kayu secang. Lebih ke herbal jadinya. Herbal. Jadi kan tanpa istilahnya kan efek sampingnya juga nggak istilahnya nggak banyak kena apa itu namanya bahan kimia kayak gitu loh. Jadi saya herbal. Terus saya sering mungkin misalnya kan saya sering HIV, mengurangi asam urat apa itu namanya asam urat sama rematik. Saya kan mungkin kena rematik. Mungkin saya kalau mandi air dingin badan saya ngilu, tulang ngilu. Saya ambil begitu merangkak kayak gitu loh. Nah kayak gitu mengurangi gitu loh. Jadi kalau saya obat itu udah memang jarang. Bahkan setahun tuh bisa diperhitung kayak gitu. Jadi saya istilahnya udah tahu apa yang saya rasakan gitu. Misalnya saya terpaksa buru-buru saya pusing, kenapa dalam kan pusing kan? Pusing di tulang-tulang itu kan sakit-sakit. Udah itu aja. Larutan itu apa itu adem sari. Kalau adem sari belum ini terus nanti larutan kayak gitu aja. Jadi saya kayak gitu. Saya nggak pernah menggunakan obat-obat yang ya sedia pada dokter itu sedia, tapi hanya tahan berapa hari kan udah buang gitu.
Kami kan dari mahasiswa farmasi Bu. Nah ingin menanyakan terkait tadi sebenarnya terkait penggunaan, apakah Ibu tahu dulu terkait antibiotik yang sering yang sering dibeli tanpa izin seperti itu? Oh enggak. Enggak pernah. Kalau saya beli ya apotek, saya sakitnya ini nanti dari apoteker nanti ngasih obatnya ini pakai ini Bu, pakai ini Bu, gitu aja. Kalau kemarin saya kena ini apa itu namanya, semacam jamur kuku ya. Nah itu aku beli di apotek dikasih salep antibiotik. Itu kalau salep itu dihabiskan atau kalau sudah sembuh tidak dipakai lagi atau kalau gimana? obat yang buat penyakit dalam, misalnya kan obat istilah diminum, itu saya habiskan. Kalau obat yang hanya diolesin salep itu enggak. Enggak. Udah 3 kali, udah misalnya udah sembuh ya udah. Kan hanya obat luar. Enggak sampai ke dalam. Kalau antibiotik misalnya dari dokter disuruh habis ya dihabisin. Dihabisin. Iya, seperti itu. Ya harapannya kan kita ingin mengetahui bagaimana masyarakat menggunakan obat seperti itu. Kalau di sini Mas, saya itu memang orang nggak mampu, tapi kalau kena sakit itu larinya ke rumah sakit, bukan ke ini. Bapaknya itu sama anaknya ke puskesmas itu nggak mau. Dan masalahnya kan obatnya kan ya itu aja kan. Apa itu kalau di rumah sakit ya dokternya yang jelas itu apa itu semacam obatnya obat paten. Memang di sini dulu pernah bapaknya itu terpaksa sakit dirawat disuruh menggunakan Zambisda tidak berlaku karena obatnya karena Ini ada beberapa Bu terkait yang tadi sebenarnya terkait yang tadi pertanyaan yang tadi saya tanyakan, apakah sering berbagi obat sama tetangga. Ibu juga tidak pernah juga, harapannya juga seperti itu kan Ibu larinya juga langsung ke apotek gitu. Kalau ada penyakit syukur, kalau seperti itu harapan kami juga masyarakat, harapannya kalau ada yang sakit langsung ke apotek, langsung ke dokter gitu, nanti biar diarahkan ke apotekernya bagaimana. Terus yang tadi yang terkait penggunaan obat, kalau ada perintah misalnya harus diminum sampai habis, jangan sampai setengah-setengah juga. Misalnya baru minum 2 sudah merasa sembuh, terus diberhentikan minum, jangan sampai terjadi seperti itu. Alhamdulillah itu kan sudah dilakukan, walaupun sudah sembuh tetap diminum, dihabiskan. Terus yang sekarang harapan kita supaya kenapa dihabiskan, supaya benar-benar itu penyakitnya itu sembuh total, jangan sampai ada tersisa walaupun terlihat sudah sembuh kan masih ada mikroba atau apa yang bisa nanti yang menyebabkan itu bisa kambuh lagi. Harapannya supaya obat itu selesai semuanya diminum, harapannya semua penyakit itu bisa disembuhkan seutuhnya, jadi seperti itu. Jadi terima kasih untuk waktunya terkait waktunya terkait dari Ibu penyampaiannya bagaimana penggunaan obat. Syukur kami bisa melihat, kami akan keliling-keliling bagaimana terkait penggunaan masyarakat terkait obat ini. Kalau di sini mayoritas sudah larinya ke ini. Apotek. Iya, ke apotek. Kalau di sini misalnya kan rata-rata juga anaknya juga udah sekolahnya udah bagus tinggi. Semua kan rata-rata ya udah mahasiswa. Jadinya saya anak dulu ya bisa nggak sekolah, tapi kalau anak saya sakit awal-awal ke puskesmas berobat 3 hari sembuh, biasanya masih 3 hari ya, itu nggak sembuh, nggak ke puskesmas lagi, nggak, aku ke anak dulu waktu anak masih kecil. Alhamdulillah sampai ini anak saya sampai saya udah punya cucu. Alhamdulillah itu enggak, kecuali alangan ya kan, alangan itu baru dirawat. Alhamdulillah namanya sakit-sakit itu alhamdulillah. Misalnya gejala tipes itu karena anaknya malas makan gitu kan, jadi kena
khususnya kena lambungnya kayak gitu. Mah itu karena juga anaknya kan makan tak teratur gitu. Nah seperti itu. Kalau yang sakit yang agak itu namanya kena apa namanya semacam apa ya virus itu kan apa itu namanya cacar air kan sudah virus kan. Nah seperti itu. Nah misalnya sakit apa yang berat itu untuk dirawat alhamdulillah belum. Kalau bapak pernah dirawat karena kita stroke. Terima kasih bukan terkait penggunaan obat dari keluarga dengan penggunaan obat. Ya, sekian dari kami. Terima kasih untuk waktunya, kami pamitan dulu. Tapi sebelumnya kita foto bareng aja dulu sebagai bukti nanti kita pernah melakukan penyuluhan terkait informasi terkait penggunaan obat. Nggak usah mas, aku malu. Nggak apa-apa.